Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Plus Al-Ma'ruf Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah kami sebagai peserta PPG batch 2 tahun 2024 LPPTK Winsi Samarinda. Hari ini kami akan melaksanakan ujian kinerja pembuatan video pembelajaran yang mana materi pokoknya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk itu mari kita ikuti dan saksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa ketemu kembali beserta Bapak Misbah SPDI, guru mata pelajaran PAI kelas 7 semester 2 ya. Mudah-mudahan kita ketemuan hari ini bisa bermanfaat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Muhlis. Silakan Muhlis untuk memimpin doa. Sebelum belajar dalam materi yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diterima dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada Muhlis yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak akan cek kehadiran dulu. Gimana hari ini semua hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Aisyah sama siapa? Robi. Kemana Aisyah sama Robi? Acara keluarga. Baik, kita doakan ya acara keluarganya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi pokok tentang iman kepada malaikat Allah. Tetapi Bapak mau tanya dulu, kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih tahu? Silakan Silvi. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Baik, apa saja tanda kekuasaan Allah yang ada di semesta ini? Silakan Ipan. Langit. Oke, siapa lagi? Silakan jawab Pak. Bumi. Siapa lagi? Silakan. Makhluk hidup. Baik. Langit dan bumi dan seluruh isinya yang ada di semesta ini, semesta alam ini, itu merupakan semuanya kekuasaan Allah dan ciptaan Allah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan yang di dalamnya adalah iman kepada malaikat Allah. Bapak mau tanya, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Siapa yang bisa jawab? Silakan jawab.
Bagus. Malaikat sebagai pembawa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk kita. Siapa lagi? Bapak harus beriman pada malaikat. Silakan sini. Malaikat sebagai penjaga dan pelindung. Malaikat dipercaya sebagai penjaga dan pelindung manusia. Nah, malaikat itu sebagai penjaga dan pelindung manusia. Ada lagi? Silakan jaga. Nah, malaikat sebagai saksi nanti di kemudian hari kiamat. Nah, artinya dari hal kegiatan materi ini Allah menciptakan malaikat sebagai satu, ada sebagai penurun wahyu ya yang disampaikan kepada Muhammad, ada penjaga, ada pelindung, bahkan ada yang selalu mengawasi kita ya dari setiap pekerjaan kita, amal perbuatan kita diawasi selamanya. Makanya kita jangan istilahnya terlena dalam melaksanakan kegiatan, apalagi kegiatan buruk, karena kita dipantau oleh Allah dan malaikatnya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini Bapak menuntut kalian harus bisa. Yang pertama, silakan baca Alvin. Siswa mampu menyebutkan pengertian iman para malaikat, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan benar. Yang kedua, Siswa mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil, naqli dan akli serta memahami tugas-tugas malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tiga. Siswa mampu memberikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat seperti bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Yang terakhir, Siswa mampu menganalisis hubungan antara tugas-tugas malaikat dengan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia serta hikmah beriman kepada malaikat. bagus. Terima kasih Alvin. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini dengan metode atau model problem based learning atau PBL. Kalian harus mampu menyebutkan pengertian iman, nama malaikat, tugas, karakteristik, termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tugas kalian dalam pembelajaran hari ini. Baik, supaya belajarnya lebih semangat, nah mari kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya yaitu tepuk ya. Ketika Bapak bilang tepuk satu, berarti kalian harus tepuk 1, 2, 3, 4, sampai 5. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan berdiri. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan dulu semua. Silakan duduk kembali. Baik, simaklah kasus berikut. Nah, dalam hal iman kepada malaikat Allah, kita simak dulu kasus. Ada seorang guru tasawuf, nah, namanya adalah Seato Asilami. Dia sangat disegani oleh muridnya, dan dia hanya memiliki 7 murid. Ya, tetapi dia ada yang sangat disayangi dari ketujuh itu, yaitu adalah Ibrahim. Nah, terciumlah oleh murid-murid yang lainnya, merasa tidak dicintai yang murid yang lainnya. Terdengar oleh murid yang lain, makna guru ini dengan penuh bijaksana memanggil semua muridnya. Dipanggil semua. Nah, setelah dipanggil, murid yang 7 ini dikasih ayam, dikasih pisau untuk disembelih.
Tapi kata gurunya, silahkan ayam ini oleh murid-muridku sembelih di tempat yang tidak ada orang. Setelah itu murid-muridnya sudah bawa ayam dan pisau, bergegaslah mereka pergi menyebar ke tempat-tempat yang sepi. Beberapa waktu murid itu datang kembali. Yang 6 itu yang duluan. Yang 6 semuanya sudah disembelih. Ya. Nah, datanglah satu orang lagi, Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu ayamnya masih utuh, pisaunya tidak berdarah. Ya, tidak berdarah. Nah, maka disitulah Ibrahim ditanya oleh gurunya, kenapa kamu Ibrahim? Ini ayamnya masih utuh, tidak disembelih. Kata Ibrahim, wahai guruku, itu dijawab bilangnya, saya tidak bisa menyembelih hewan ini, ayam. Karena dimanapun tempat, sekalipun tidak terlihat oleh orang lain, ada yang melihat saya. Siapa? Allah dan 2 malaikat, Raqib dan Atid. Artinya saya tidak bisa untuk menyembelih. Nah, maka teman-teman yang lainnya merasa malu. Karena dia tidak betul-betul memahami dengan instruksi gurunya bahwa semua kegiatan kita, baik atau buruk, kita selalu dipantau oleh Allah SWT dan 2 malaikat. Nah, dari kasus ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kita sama. Ya, sama kehidupan kita. Kita mau kalau puasa mau bocor nih, ya kan? Nah, tetap ada yang melihat. Kita mau ngambil barang orang, ingat Allah selalu melihat. Nah, ini kita harus menjadi kasus ini menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita tetap dipantau dan dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala dan 2 malaikat. Yaitu malaikat siapa? Raqib dan Atid. Baik. Nah, perhatikan materi hari ini. Satu pengertian. Ya. Nah, iman kepada malaikat adalah satu rukun iman dalam Islam yang mengharuskan setiap muslim yang meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib. Nah, ini malaikat ini rukun iman yang keberapa? Ayo, coba. Yang keberapa? 2. Coba dari 1 iman kepada Allah, 2 malaikat Allah. Berarti rukun iman malaikat ini kategori rukun iman yang keberapa? Kedua. Bagus. Dan sebagai makhluk gaib, artinya tidak terlihat oleh panca indera kita. Ya. Untuk memperkuat dari pengertian ini, maka diperkuatlah oleh dalil. Mana dalilnya? Amana rasulum bima unzila ilaihi mir rabbih. Coba bareng-bareng. Amana rasulum bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Nah, dalil yang menegaskan kita harus beriman kepada Rasul, kepada yang diturunkan oleh Allah, wal mu'minun kullun amana billah, termasuk malaikat. Nah, disinilah ayat yang menegaskan tentang beriman kepada malaikat Allah. Yang selanjutnya adalah tugas malaikat. Ini tugas malaikat di Jibril menurunkan. Ayo, Mikail, Rezeki, Israfil, Malik Israel, Munkar dan Nakir, kubur, Raqib Atid, baik dan malaikat Malik, neraka, malaikat Ridwan. Nah, ini adalah tugas-tugasnya ya, yang mesti kalian pahami. Karakteristiknya,
Kita harus paham karakteristiknya. Apa karakteristiknya? Satu, makhluk gaib. Kelihatan nggak malaikat? Tidak ya? Tidak. Diciptakan dari cahaya. Betul, dari cahaya? Tuh, kalau kita diciptakan dari apa? Tanah, bagus. Selalu patuh. Malaikat ini tidak pernah membangkang. Malaikat itu patuh. Disuruh sujud oleh Allah, sujud. Disuruh memegang langit. Sampai hari kiamat dia patuh. Nah ini kita juga dituntut oleh Allah harus betul-betul patuh. Nah ini contoh karakteristik malaikat yang mesti kita tiru. Tidak makan dan minum. Nah ini tidak makan dan minum. Nah itu malaikat. Kalau kita mah tetap apa? Makan ya dan minum harus. Sudah makan pagi-pagi? Sudah, bagus. Tidak mati. Malaikat nanti tidak mati. Kalau kita mah pasti apa? Mati ya. Nah ini karakteristik yang berbeda dengan manusia. Baik. Barusan Bapak sudah sampaikan kasus, sudah sampaikan materi. Nah tentunya hari ini kita akan bagi kelompok. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan kartu ya dan materi ajar dan LKPD. Kalian harus bisa nanti di kelompoknya masing-masing harus bisa mengerjakan infografis ya, mana yang termasuk kartu pengertian, mana yang termasuk dalil, mana yang termasuk karakteristik, mana yang tugas dan mana yang hikmahnya dalam iman kepada malaikat. Nah, siapa nanti yang tercepat? Nah, nanti dikasih reward hadiah. Baik, kita hari ini bagikan ke kelompok. Pertama kelompok 1. Kelompok 1. Boleh dibuka langsung. Oke, kelompok 2. Nih, silahkan. Kelompok 3. Silahkan. Baik. Untuk mengerjakan ini, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit ya. Silahkan kerjakan dan nanti ada penilaian di tengah-tengah pembelajaran. Silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Nah, mana yang termasuk? Ya, boleh. Harus rapi ya. Oke. Sudah dipahami? Boleh. Lihat ke materi ajar. Boleh. Dilihat ke materi ajarnya. Yuk bantu. Yuk bantu sebagian. Nih memisahkan sebagian yang lainnya ya. Siapa yang cepat nih? Yuk sebelah sini. Ya. Yuk rapikan. Yuk bantu. Posisikan. Mana nih? Siapa yang paling cepat? Yo, susun. Ingat siapa sebagian menyusun supaya lebih rapi. Yo, di mejanya nih. Silahkan. Kalau ada yang kesulitan boleh tanyain. Nah. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Ya. Sudah? Kelompok berapa ini? Wow, hebat. Kelompok 2. Bagus. Coba Bapak periksa dulu ya. Yang sesuai dengan materi ajar dan LKPD. Kelompok 2 1 pengertian. Iman kepada Allah bagus. Yang kedua dalilnya. Al-Baqarah ayat 285 bagus. Contoh apa ini nama malaikat tugasnya? Bagus. Ini karakteristiknya, ini adalah hikmahnya. Bagus, luar biasa nih. Tepuk tangan nih untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok siapa lagi yang kedua? Nah ini
Coba periksa dulu oleh Bapak ya. Pengertian, dalil. Ini contoh perilaku malaikat membawa karakteristik ini hikmah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan presentasikan oleh kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok pertama. Boleh silakan. Ya. Sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Silakan. Ayo bergerak silakan. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah suatu rukun iman dalam Islam yang mengharuskan setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk baik yang tidak tertangkap oleh manusia. Iman ini merupakan bagian penting dari akidah Islam yang harus diyakini dan dipahami. Dua dalil arti tingkat iman kepada malaikat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi sejauh-jauhnya. Nah, baik. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baik, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Baik, silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Diskusi kelompok sudah, presentasi sudah. Nah, hari ini kita akan simpulkan ya dari materi ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan Zahra. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam Islam yang mengharuskan setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk baik yang tidak dapat oleh manusia. Iman ini merupakan bagian penting dari akidah Islam yang harus diyakini dan diberikan Allah melalui malaikat. Baik, terima kasih kepada Zahra yang sudah menyimpulkan. Baik, tepuk tangan untuk Zahra. Oke. Baik. Dalam pembelajaran hari ini kita dituntut satu harus mengimani terhadap malaikat Allah karena sudah tertera di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa tadi? 285. Dan kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mencontoh dari karakteristiknya malaikat. Baik mulai dari Jibril
sampai dengan malaikat Ridwan. Nah, kita harus bisa mengaplikasikan karakteristiknya. Karena kita selalu dipantau, dilihat, dijaga. Maka kita harus bisa memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dari hikmah ini, pembelajaran ini, nah, tentunya kita akan lebih meningkatkan iman kita, lebih dekat lagi dengan Allah. Karena sesuatu apapun, kegiatan apapun baik atau buruk, kita dilihat dan dicatat oleh petugasnya, yaitu malaikat. Siapa petugasnya? Malaikat siapa? Yang mencatat amal baik dan buruknya siapa? Malaikat Raqib sama Atid. Baik. Nah, itulah dari kesimpulan kegiatan ini. Baik. Selanjutnya untuk merefleksikan kegiatan ini. Nah, sampai di mana nih? Kalian dari materi tadi, dari diskusi tadi. Nah, Bapak mau tes kalian. Setiap perwakilan dari kelompoknya ya, nanti untuk bisa ke depan merefleksikan kegiatan ini. Silahkan kelompok pertama siapa? Perhatikan. Yo, siapa? Berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat adalah. Yuk. Kelompok pertama, silahkan ke depan. Sampai di mana nih pengetahuan kalian? Ini soalnya berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat. Coba, yang mana? Coba diklik. Nah, silahkan klik. Apakah betul? Wah, luar biasa, tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok 2, siapkan perwakilannya untuk bisa merefleksikan kegiatan ini. Ya, silakan ke depan. Baca dulu soalnya. Berusaha mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan. Sakaratul maut merupakan cerminan perilaku iman kepada malaikat siapa? Yo. Oke. Bagus, luar biasa. Oke, sekarang kelompok 3. Siapa yang ke depan? Baca dulu soalnya ya. Coba baca. Yuliani adalah seorang wanita saleha yang rajin beribadah dan bernama Saleh. Sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati, ia yakin di dalam kubur setiap manusia akan ditanya tentang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari iman kepada malaikat. Ayo, siapa? Malaikat mana? Malaikat, coba kita cek. Betul, luar biasa. Baik, luar biasa. Berarti kalian sudah materi hari ini sudah bisa dipahami. Baik, Bapak mau tanya pada kalian, gimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Ada yang tidak senang? Ada hambatan enggak? Enggak, lancar semua ya? Bisa dipahami ya? Nah, rukun yang keberapa tadi? Malaikat ini rukun iman yang keberapa? 2. Coba kita baca rukun iman. Ada berapa semuanya? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada akhir. 6. Iman kepada Quran. Ini rukun iman yang berapa ini? 2. Itu iman kepada malaikat. Baik, untuk minggu depan Bapak kita untuk belajar menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ya. Nah, berarti harus menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini supaya lebih penuh makna dan penuh berkah, kita berdoa dipimpin oleh Mukhlis. Silakan Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan sehat, bisa ketemu kembali di pelajaran minggu depan. Akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.